Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tingkat energi Anda menurun atau mengapa lemak perut terasa semakin melekat? Anda makan sehat, berusaha, tetapi semangat Anda tak kunjung pulih. Banyak pria berasumsi bahwa penurunan libido, kelelahan, dan kenaikan berat badan memang tak terelakkan setelah usia 60 tahun. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah kebenaran yang mengubah hidup. Hal ini tidak harus terjadi seperti ini. Saya Dr. Elena Castillo, dan selama puluhan tahun saya telah membantu para pria lanjut usia menemukan kembali vitalitas mereka. Bukan dengan obat-obatan atau diet ekstrim, tetapi melalui kebijaksanaan dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Saya sangat memahami tantangan tahap kehidupan ini, perlunya harga diri, dan keinginan tulus untuk mempertahankan kekuatan. Hari ini, kita akan membahas topik penting dan sering terabaikan, buah. Ya, sekutu kesehatan itu, dalam bentuk yang salah, dapat diam-diam menyabotase testosteron Anda, mengobarkan arteri Anda, dan secara langsung bersaing dengan energi maskulin Anda. Bersiaplah, karena kami akan mengungkapkan 4 buah yang tidak boleh Anda makan jika Anda ingin mempertahankan kekuatan Anda, dan 4 buah yang harus Anda sertakan mulai besok untuk mendapatkan kembali kekuatan, kesehatan pembuluh darah, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih penuh dan lebih energik dimulai sekarang juga. Mari kita mulai langsung dengan buah nomor 1, yang banyak orang anggap sebagai pilihan yang benar-benar sehat, tetapi dalam bentuk konvensionalnya, justru menjadi kuda Troya hormonal yang sesungguhnya, stroberi. Ya, saya tahu stroberi memang lezat, kaya antioksidan, dan kita mengasosiasikannya dengan vitalitas. Namun, inilah masalah krusial yang tak bisa kita abaikan. Stroberi selalu menduduki puncak daftar produk pertanian dengan kandungan pestisida tertinggi. Bukan stroberi itu sendiri yang membuat kita khawatir, melainkan residu kimia yang terkandung di dalamnya. Pestisida ini, begitu masuk ke dalam tubuh, bertindak seperti yang kita sebut xenoestrogen dalam dunia kedokteran. Biar saya jelaskan secara sederhana. Mereka adalah zat kimia lingkungan yang meniru estrogen alami tubuh kita. Bayangkan sistem hormonal Anda seperti gembok dan kunci. Testosteron adalah kunci utama untuk kekuatan, libido, dan energi. Xenoestrogen cocok dengan gembok yang seharusnya dimiliki testosteron, tetapi itu adalah kunci palsu. Xenoestrogen menghalangi aksi yang sebenarnya atau bersaing ketat dengan hormon pria Anda. Ketika tubuh Anda mendeteksi kelebihan estrogen palsu, ini dari sumber eksternal, tubuh bereaksi dengan mencoba menyeimbangkan kembali. Bagaimana hal ini terwujud dalam diri Anda? Pertama, penurunan energi dan hasrat yang mungkin Anda anggap remeh. Testosteron bebas. Testosteron yang sebenarnya berfungsi dalam tubuh Anda, berkurang. Dan yang paling menjengkelkan, tubuh Anda mulai menyimpan lemak dengan cara khas wanita, resisten terhadap diet dan olahraga, tepat di sekitar pinggang dan perut. Ini adalah siklus yang senyap dan sangat merusak. Saya telah menyaksikan banyak pasien membuat perubahan signifikan hanya dengan menghilangkan atau mengganti stroberi konvensional dalam pola makan mereka. Saya ingat kasus seorang pria, sebut saja Ricardo, 64 tahun. Ia frustrasi karena sudah berolahraga tetapi tidak bisa menghilangkan lemak perut membandel yang ia sebut jalur hidupnya. Tes hormonnya menunjukkan kadar testosteron total yang cukup, tetapi testosteron bebasnya sangat rendah. Setelah meninjau pola makannya, kami menemukan bahwa setiap pagi ia minum smoothie besar yang syarat dengan stroberi non-organik. Saya memintanya melakukan eksperimen selama 3 bulan, sepenuhnya menghindari stroberi konvensional, dan, jika ia harus memakannya, pastikan stroberi tersebut bersertifikat organik eksklusif. Perbedaannya sungguh luar biasa. Tak hanya energi dan libidonya yang mulai pulih, lemak perutnya yang membandel pun akhirnya mulai mencair, karena kami menghilangkan persaingan terus-menerus untuk mendapatkan reseptor hormonnya. Kuncinya adalah kesehatan endokrin. Jika Anda menghargai vitalitas, Anda harus memahami bahwa stroberi konvensional, karena struktur dan cara penanamannya, merupakan pengganggu hormon secara langsung. Jika Anda memilih untuk makan stroberi, satu-satunya pilihan Anda adalah stroberi organik. Selain itu, Anda hanya akan mempertaruhkan kualitas sperma, fungsi endokrin,
dan kadar testosteron Anda. Hindari stroberi konvensional sebagaimana Anda menghindari musuh diam-diam. Nah, buah kedua yang harus Anda pertimbangkan kembali. Buah kedua yang perlu Anda pertimbangkan kembali adalah apel yang sederhana dan tampak sehat. Khususnya, apel yang ditanam secara komersial dan terlalu manis yang bisa Anda temukan di supermarket manapun. Di sini kita melihat dampak negatif ganda yang secara langsung memengaruhi kualitas arteri Anda. Pertama, beban racun. Apel secara konsisten berada di antara buah-buahan dengan residu pestisida tertinggi dalam daftar produk pertanian paling terkontaminasi, yang terkenal dengan sebutan Dirty Dozen. Namun, meskipun Anda mengupasnya, yang menghilangkan sebagian besar seratnya, sehingga mengurangi manfaatnya, Anda masih menghadapi masalah kedua, lapisan lilin dan pengawet yang diaplikasikan setelah panen untuk membuatnya berkilau dan memperpanjang masa simpannya, yang seringkali merupakan fungisida berbahan dasar minyak bumi atau kimia yang harus dimetabolisme dan dihilangkan oleh tubuh Anda. Namun, faktor krusial bagi kekuatan dan umur panjang pembuluh darah mereka bukan hanya pestisida, melainkan gula. Varietas komersial modern, seperti Fuji, Gala, atau Honeycrisp yang populer, telah diseleksi secara genetik dan dibiarkan secara intensif agar sangat manis. Varietas ini tidak dirancang untuk nutrisi optimal atau serat yang kuat, melainkan untuk selera modern yang mendambakan rasa manis yang intens. Ketika Anda mengonsumsi apel berukuran besar dari varietas ini, Anda mengonsumsi fruktosa dan glukosa dalam jumlah signifikan yang bereaksi terhadap sistem tubuh seperti karbohidrat sederhana. Lonjakan glukosa ini membutuhkan respons insulin yang cepat dan kuat, dan disinilah oksida nitrat, NO, Anda mengalami kemunduran kimiawi yang signifikan. Oksida nitrat adalah molekul utama vasodilatasi dan relaksasi. Ia sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang sehat, serta melindungi jantung dan menurunkan tekanan darah. Namun, ada kebenaran biokimia yang tak terelakkan. Kelebihan gula dan peradangan kronis dengan cepat menghancurkan atau menonaktifkan oksida nitrat. Keduanya mematikannya. Setiap kali insulin Anda melonjak saat kadar gula darah Anda tinggi, Anda mengikis kemampuan Anda untuk memproduksi dan menggunakan NO secara efisien. Ini adalah serangan diam-diam terhadap fungsi endotel, yang merupakan lapisan dalam arteri Anda. Jika endotel tidak dapat memproduksi cukup oksida nitrat, NO, pembuluh darah Anda menjadi kaku, kehilangan elastisitasnya, dan aliran darah terganggu. Saya ingat kasus Javier, seorang eksekutif berusia 50 tahun yang mengira ia menjalani pola makan sehat karena menghindari permen olahan, tetapi ia justru makan 2 hingga 3 apel besar sehari sebagai camilan. Hasil tesnya menunjukkan adanya resistensi insulin, meskipun ia kurus, dan ia mengeluhkan penurunan kualitas ereksinya secara progresif. Ia berasumsi itu karena stres, tetapi sebenarnya itu masalah biokimia. Kami memintanya mengganti apel-apel tersebut dengan pilihan yang sangat rendah indeks glikemik, seperti beri organik atau apel hijau kecil yang asam, seperti Granny Smith, yang memiliki lebih sedikit gula dan lebih banyak polifenol. Hanya dalam 2 bulan, sensitivitas insulinnya membaik, dan yang lebih penting, ia melaporkan peningkatan dramatis dalam kekencangan dan respons ereksinya. Ia menyadari bahwa apel, yang secara tradisional dianggap sehat, justru secara langsung merusak kimia yang diperlukan untuk kinerja pembuluh darahnya. Untuk melindungi kesehatan oksida nitrat dan endotel, sangat penting untuk memprioritaskan buah-buahan yang tidak menyebabkan lonjakan insulin dan glukosa yang merusak tersebut. Dan disinilah kita perlu membahas mangga, buah yang berada di puncak daftar makanan bagi pria yang ingin mengoptimalkan kesehatan hormonal dan pembuluh darah mereka, terutama setelah usia 45 tahun. Mangga matang, terutama yang berukuran besar dan manis, dapat dengan mudah mengandung antara 30 dan 45 gram gula, hampir setara dengan beban glikemik sekaleng soda manis. Beban glikemik yang luar biasa ini benar-benar membebani pankreas Anda. Ketika gula membanjiri aliran darah begitu cepat, tubuh Anda terpaksa melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk mengatasinya.
Pelepasan ini merupakan pemicu langsung yang tidak hanya mengganggu produksi oksida nitrat yang baru saja kita bahas, tetapi juga memengaruhi ketersediaan testosteron bebas. Peningkatan insulin menekan globulin pengikat hormon seks, SHBG, yang mengurangi ketersediaan testosteron yang aktif secara biologis. Lebih lanjut, kita harus mempertimbangkan efek pasca makan yang telah disebutkan. Banyak orang makan mangga dengan harapan mendapatkan tambahan energi dari glukosa, tetapi yang mereka alami justru lonjakan cepat yang diikuti penurunan tajam, kondisi hipoglikemia reaktif. Roller coaster gula ini berdampak langsung pada biokimia otak. Meskipun triptofan adalah prekursor asam amino untuk serotonin, zat kimia yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, ketika dikonsumsi dengan asupan gula yang tinggi, kelebihan insulin yang dihasilkan dapat menyebabkan triptofan memasuki otak terlalu cepat. Ironisnya, hal ini tidak menghasilkan semangat dan fokus yang kita cari, melainkan seringkali menjadi rasa kantuk, kabut otak yang familiar, atau perasaan apatis emosional dan kelesuan secara umum. Ini adalah ketenangan palsu yang mengorbankan energi aktif dan daya tanggap Anda. Anda menukar bahan bakar beroktan tinggi yang Anda butuhkan untuk kekuatan pria, testosteron yang stabil dan tidak efisien, dengan bahan bakar yang cepat terbakar yang membuat Anda kelelahan dan lesu dalam hitungan jam. Inilah kunci pendekatan kami. Kami tidak menjelek-jelekan buah secara umum, melainkan memahami biokimia individual setiap pria seiring bertambahnya usia. Bagi pria berusia 45 tahun ke atas, yang metabolismenya secara inheren kurang toleran terhadap glukosa, konsumsi mangga, pisang yang sangat matang, atau bahkan seikat besar anggur secara rutin menjadi kebiasaan, yang secara langsung mendorong penambahan lemak visceral dan resistensi insulin. Gula yang tidak langsung terbakar mudah disimpan sebagai lemak, dan lemak perut, perlu diingat, aktif secara hormonal. Lemak perut adalah jaringan yang meningkatkan enzim aromatase, yang mengubah testosteron Anda yang berharga menjadi estrogen. Ini seperti lingkaran setan. Buah manis meningkatkan insulin, insulin mendorong penyimpanan lemak, dan lemak membunuh testosteron. Solusinya bukanlah menghilangkan buah sepenuhnya dari pola makan Anda, melainkan menerapkan ilmu pengendalian porsi dan variasi. Jika Anda akan mengonsumsi buah dengan indeks glikemik sedang atau tinggi, seperti mangga, haruslah dalam jumlah yang sangat moderat, atau idealnya, setelah latihan kekuatan yang intens ketika otot Anda paling sensitif terhadap insulin dan ingin mengisi kembali glikogen. Jangan pernah mengonsumsinya sebagai camilan di pagi atau sore hari saja, karena di saat itulah buah tersebut paling merusak stabilitas gula darah dan produksi oksida nitrat Anda. Selalu utamakan buah yang tinggi serat dan rendah gula. Selalu utamakan buah-buahan yang tinggi serat dan rendah gula, seperti beri, stroberi, blueberry, raspberry, atau jeruk. Buah-buahan inilah yang mendukung metabolisme Anda, menyediakan antioksidan tanpa membebani pankreas. Dan disinilah kita perlu membuat perbedaan krusial dan beralih ke kelompok makanan yang saya anggap jauh lebih bermasalah bagi metabolisme pria, terutama setelah usia 40 tahun, buah-buahan kering. Ini adalah kesalahan diet yang sangat umum dan diremehkan karena dianggap sebagai makanan alami atau cocok untuk atlet. Ketika buah dikeringkan, bayangkan kismis, kurma, buah ara kering, atau ceri kering yang populer. Kita menghilangkan airnya. Air dalam buah segar adalah matriks yang mengandung serat larut dan bertindak sebagai penghambat alami dan lambat penyerapan glukosa. Dengan menghilangkan 85% atau lebih kandungan air, Anda meningkatkan konsentrasi gula bebas secara eksponensial. Secangkir anggur segar memiliki dampak glikemik yang dapat dikelola. Secangkir kismis, yang merupakan konsentrat setara dengan anggur tersebut, adalah bom gula yang sesungguhnya, menyebabkan lonjakan glukosa yang hampir tidak dapat dibedakan dari yang disebabkan oleh soda manis. Ceri kering, yang sering disebut-sebut karena kandungan melatonin atau antioksidannya, merupakan penyebab yang sangat berbahaya karena porsinya yang kecil dan konsentrasi gulanya yang sangat tinggi. Lonjakan insulin akibat mengonsumsi segenggam buah kering, terutama jika dimakan sebagai camilan sore hari atau lebih buruk lagi, sebelum tidur.
berdampak langsung pada keseimbangan hormon di malam hari. Justru pada tahap awal tidur nyenyak, tubuh Anda melakukan tugas perbaikan terpentingnya, termasuk pelepasan hormon pertumbuhan, GH. Hormon ini vital untuk menjaga massa otot, memperbaiki jaringan, membakar lemak tubuh, dan menjaga vitalitas. Lonjakan glukosa pekat dan lonjakan insulin berikutnya tepat sebelum atau selama beberapa jam pertama tidur secara drastis menghambat pelepasan hormon pertumbuhan yang krusial ini. Anda menyabotase pemulihan dan pembaruan sel Anda sendiri setiap malam. Dan bukan hanya konsentrasi gula yang perlu kita perhatikan pada buah kering. Sebagian besar produk yang tersedia secara komersial mengandung dampak industri ganda. Untuk mencegah potongan-potongan buah saling menempel dalam kemasan, banyak yang disemprot dengan minyak nabati olahan, seperti minyak bunga matahari atau minyak safflower yang bersifat pro-inflamasi. Lebih penting lagi, sejumlah besar sulfit, pengawet yang mempertahankan warna cerah dan memperpanjang masa simpan, digunakan. Sulfit dikenal dalam biokimia sebagai agen helasi atau penghambat penyerapan mineral esensial tertentu, dan salah satu yang paling terpengaruh adalah seng. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, seng merupakan mineral fundamental dalam rantai produksi testosteron, mulai dari fungsi sel Leydig hingga kualitas dan motilitas sperma. Jika Anda rutin mengonsumsi buah-buahan yang mengandung sulfit, Anda menciptakan penghalang kimiawi yang secara aktif menurunkan bioavailabilitas seng. Ini sebuah paradoks. Anda mengonsumsi makanan yang Anda yakini sehat, tetapi sebenarnya justru merusak salah satu pilar kesehatan hormonal pria Anda. Oleh karena itu, rekomendasinya tegas. Buah kering sebaiknya dihindari sama sekali jika tujuan Anda adalah mengoptimalkan testosteron, kesehatan metabolisme, dan fungsi sperma. Risiko glikemik dan mineral yang ditimbulkannya sama sekali tidak sepadan. Jika Anda membutuhkan tambahan energi yang cepat, selalu pilih buah segar dengan kandungan air dan serat yang tinggi. Jika Anda mencari sesuatu yang manis untuk dinikmati, sekotak coklat hitam berkualitas tinggi, lebih dari 85% kakao, jauh lebih baik daripada segenggam, kismis atau kurma. Kini, jika kita mengalihkan fokus dari karbohidrat sederhana olahan ke kepadatan nutrisi yang ditawarkan oleh Ibu Pertiwi, kita akan menemukan juara diet modern yang tak terbantahkan, alpukat. Buah ini, yang sering ditakuti pada tahun 1990-an, karena misinformasi yang tersebar luas tentang kandungan lemaknya, kini diakui sebagai permata nutrisi penting, terutama bagi kesehatan kardiovaskular dan hormonal pria. Alpukat tidak hanya membalikkan kerusakan yang dapat disebabkan oleh makanan seperti buah kering, tetapi juga secara aktif membangun fondasi fisiologis yang lebih kuat. Alpukat terutama merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal, khususnya asam oleat, jenis lemak pelindung dan antiinflamasi yang sama dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun extra virgin. Mengapa ini sangat penting untuk vitalitas dan metabolisme Anda? Bayangkan seperti pipa ledeng, pembuluh darah Anda, terutama pembuluh mikro yang memasok jaringan erektil, corpus cavernosa, dan sel-sel penghasil testosteron di testis, harus fleksibel dan menjaga permukaan bagian dalam yang halus, endotelium, bebas dari plak atau peradangan. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat bekerja secara efektif di tingkat sel untuk mengurangi stres oksidatif. Ketika karat atau kerusakan akibat radikal bebas berkurang, endotelium tetap sehat dan berfungsi. Endotelium yang sehat bertanggung jawab langsung untuk memproduksi dan melepaskan oksida nitrat, NO. Seperti yang telah kami tekankan sebelumnya, oksida nitrat adalah molekul kunci untuk vasodilatasi penis. Oksida nitrat adalah sinyal kimia yang merelaksasi otot polos di dinding arteri, memungkinkan darah mengalir deras ke area panggul dan genital, sehingga mencapai kekencangan yang dibutuhkan untuk ereksi yang kuat dan berkelanjutan. Mengonsumsi alpukat adalah cara langsung dan alami untuk meningkatkan fungsi endotel dan meningkatkan produksi oksida nitrat tubuh sendiri, yang jauh lebih efektif daripada mengonsumsi suplemen yang menjanjikan hasil luar biasa. Beberapa studi klinis telah mengonfirmasi dampak positif konsumsi alpukat secara teratur. Tidak hanya peningkatan fungsi ereksi, diukur dengan skala standar, yang diamati, tetapi efek menguntungkan dalam mengoptimalkan kadar testosteron juga telah didokumentasikan.
Hal ini terjadi melalui dua mekanisme yang saling terkait. Pertama, dengan mengurangi peradangan sistemik kronis, tubuh membebaskan energi dan sumber daya metabolisme yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kerusakan. Kedua, dan mungkin yang terpenting dari perspektif hormonal, profil lemak alpukat memberikan dukungan struktural untuk sintesis kolesterol HDL. Kolesterol, bertentangan dengan mitos lama, adalah molekul prekursor fundamental yang digunakan tubuh untuk memproduksi semua hormon steroid, termasuk kortisol dan, yang terpenting, testosteron. Jika Anda menjalani diet yang terlalu rendah lemak sehat, Anda secara aktif membatasi bahan baku hormonal penting ini. Satu porsi harian setengah alpukat besar atau satu alpukat kecil utuh merupakan strategi nutrisi yang sederhana dan mudah diakses dengan efek terapeutik yang mendalam. Tidak memerlukan keahlian memasak tingkat lanjut. Anda dapat menambahkannya ke dalam sarapan Anda, mungkin dihaluskan dengan sedikit garam laut, merica, dan lemon, ke dalam salad makan siang Anda, atau sekadar sebagai lauk bergizi untuk protein apapun. Selain lemak sehat dan efek antiinflamasinya, alpukat menyediakan serat berkualitas tinggi yang memoderasi penyerapan glukosa dan meningkatkan kesehatan usus, serta sejumlah besar kalium, Windan-1, mineral penting untuk mengontrol tekanan darah, faktor yang tak terpisahkan dari fungsi ereksi yang baik. Ini adalah investasi nutrisi yang menawarkan keuntungan eksponensial dalam perlindungan kardiovaskular dan vitalitas seksual. Makanan ini menunjukkan bahwa dengan berfokus pada kualitas lemak, kita dapat secara langsung memengaruhi kekuatan sinyal sirkulasi. Dan berbicara tentang kualitas lemak, jadi, kami telah menguraikan bagaimana kualitas lemak, yang dicontohkan oleh alpukat, berperan sebagai landasan bagi sintesis testosteron dan sirkulasi optimal, serta vitalitas seksual yang berkelanjutan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa cara favorit Anda untuk memasukkan lemak utama ini ke dalam pola makan harian Anda untuk memaksimalkan manfaat hormonal dan sirkulasinya? Beritahu saya di kolom komentar. Jika Anda merasa informasi ini berharga dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang ilmu umur panjang dan kesehatan fungsional, silakan berlangganan kanal ini, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih atas komitmen Anda terhadap kesehatan Anda sendiri. Sampai jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Saya Dr. Elena Castillo.